Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah ya. Dan tentu saja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kagak berasa nih bentar lagi lebaran. Masih lama guru. Sehat guru ya? Iya. Alhamdulillah. Kita punya tema nih Masya Allah. Jangan gengsi, yang penting hasil sendiri. Insya Allah sesaat lagi akan kita bahas. Namun sebelumnya kita sapa dulu yang ada di studio nih. Assalamualaikum. Masya Allah bajunya. Merahnya nyala banget ya. Berani banget Masya Iya Allah loh, ya. merahnya sama kuning tuh ya. Iya benar. Iya, cakep. Umi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya hari ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita bisa serap dan kita bisa amalkan. Ya Li. Baik. Beda baju udah lunas sama belum. Oh gimana bedanya guru? Iya kalau udah lunas nyala. Itu yang butek berarti belum lunas. Baik Masya Allah, mudah-mudahan semuanya ntar lunas, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah nanti kita juga akan ada ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Jadi tidak ada salahnya mulai dari sekarang siapkan Al-Qur'annya. Nah baik kita akan masuk ke dalam tema kita nih Masya Allah, jangan gengsi. Yang penting hasil sendiri, banyakan banget orang gengsi. Namun sebelum kita masuk ke dalam tema tersebut, kita ada tamu spesial nih guru. Dan tamu spesial ini insya Allah akan menginspirasi kita. Jatuh bangunnya beliau membangun sebuah perusahaan, insya Allah akan memotivasi kita ya. Langsung aja kita akan panggilkan Ibunda Aisyah. Belajar terus kita ya. Iya benar Iya, Masya benar. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan duduk. Alhamdulillah. Iya. Baik, aku panggilnya Bunda, boleh ya? Bunda Aisyah ya. Baik, Bunda sehat? Boleh dibuka aja dulu semuanya. Alhamdulillah. Dibuka semuanya aja Bun, ya. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirapihin dulu, iya. Oke. Makasih loh Bun udah ngasih waktunya buat kita. Dan kita nih sangat menanti-nantikan di segmen awal ini kira-kira inspirasi apa yang kita bisa dapatkan nih Masya Allah ya. Baik, Bunda punya bisnis properti. Insya Allah. Masya Allah. Ini kalau misalnya penonton belum pada tahu nih guru properti Ibu, apaan gitu katanya. Ibu-ibu bisa usaha properti. Makanya. Bener loh mandiri. Masya Luar biasa ini. Allah. Properti ini rumah ya. Rumah, beliau bikin klaster-klaster itu. Klaster-klaster Bu, bikin klaster-klaster Bu perumahan. Dan udah ratusan. Oh Masya Allah. Nah, kita bangun atu aja kadang-kadang gak kelar-kelar. Iya. Iya gak? Mau ngerenovasi rumah atu biji aja gak kelar-kelar. Iya, ngumpulin duit gak kelar. Nah, beliau nih nyediain buat orang banyak. Masya Langsung Allah. aja kali. Langsung. Iya langsung. Baik. Tidak mungkin seorang wanita bergelut di bidang properti tanpa adanya pasang surut. Tanpa adanya ikhtiar untuk mencapai sesuatu kesuksesan. Nah mohon berbagi dengan kita. Kira-kira gimana sih perjalanannya? Baik silakan Bunda Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena dengan rahmatnya saya diberikan kesempatan nih. Wasilah dari Kiai Haji Yusuf Mansur. Alhamdulillah terima kasih Ustadz. Saya diberi kesempatan oleh iNews TV untuk berbagi sedikit pengalaman usaha. Saya dari bawah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dan kedepannya iNews TV bisa lebih maju lagi, amin. Amin, ya Allah, amin. Awal bisnis saya ini sebenarnya bukan karena saya pintar dalam usaha bisnis properti. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya punya modal. Saya tidak punya apa-apa. Tapi semua terjadi ini karena kehendak Allah. Karena Allah menuntun saya, membimbing saya, mempercayakan saya.
Karena Allah mempercayakan saya untuk mengelola sedikit, setetes kekayaan yang Allah punya di dunia ini untuk saya kelola. Karena ini adalah doa saya dulu. Waktu saya terpuruk, saya berdoa, Ya Robbi, langit, bumi, segala isinya adalah milik Engkau, kekayaan Engkau. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya minta pada Allah, ya Allah berikan setetes saja kekayaan Engkau yang ada di dunia ini untuk saya kelola. Tahun 2000 saya berdoa itu, 2010 baru kejawab. 10 tahun ya. Iya. Ya saya berdoa waktu itu saat itu sedang bersedih, tapi setelah saya jalan ini, oh ini jawaban yang Allah kasih. Doa saya dulu terjawabnya sekarang, makanya ibu-ibu doa-doa aja. Nanti kapan-kapan pasti Allah kabulkan, gitu. Nah baik, perjalanan menuju ke pengabulan doa itu kan ada proses-proses pastinya. Betul. Mungkin tidak semudah, semulus yang kita bayangkan. Iya. Jadi dalam hidup itu nih ada 3 tipe manusia dalam mencapai kesuksesan gitu ya. Iya. Untuk meraih sesuatu itu ada 3 macam manusia. 1, manusia yang memang bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya itu, berusaha, berikhtiar, dan qadarullah kecapai ini usaha, kecapai cita-citanya, sukses lah. Tipe yang kedua ada orang yang bercita-cita, bersungguh-sungguh, tapi nggak capai. Ada kan yang seperti itu? Nggak kecapean. Dia bercita-cita, berusaha, berikhtiar, tapi apa yang dia cita-citakan itu tidak sampai. Iya. Bahkan bisa jadi angan-angan aja gitu. Nah yang tipe yang ketiga nih, ada orang yang tidak bercita-cita, tidak berangan-angan, menjalankan hidup ini bagaimana air mengalir aja. Tidak berharap, dan karena keterbatasan gitu ya, merasa diri itu terbatas, dia tidak berani bercita-cita. Ada nggak orang kayak gitu ya Ustadz? Ada tipe-tipenya masing-masing ya. Nah kalau Umi termasuk tipe yang mana nih? Ada nggak ya? Ada orang yang kayak gitu. Ya, saya orangnya. Oh Masya Allah, yang ketiga ini ya? Saya yang ketiga justru. Tapi enggak juga dibilang yang ketiga orang dia minta kok. Iya bener ya, Minta ada tahun 2000. ikhtiarnya. Ada ikhtiar. Ini bagian dari rendah hatinya beliau Masya aja. Allah. Ini kita belum ngegali titik awalnya loh. Bener, baik, karena waktunya terbatas nih. Iya. Kita akan sambung titik Siap. awalnya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Mansur, dan narasumber kita yang menginspirasi kita Ibunda Aisyah. Baik, Bunda tadi sudah menceritakan beberapa tipe ya, insya Allah akan menjadi motivasi buat kita. Dan mungkin bisa diceritakan nih sedikit nih Bun, titik-titik awalnya ikhtiar di dalam bidang properti ini. Ya terima kasih. Titik awal saya ambil usaha properti ini sebenarnya tidak disengaja. Jadi setelah saya resign dari agent prudensial, saya waktu itu udah di posisi unit manager. Saya resign dengan bermodal 30 juta. Ya mana ada sih bisnis properti modalnya 30 juta. Tapi itulah kebaikan Allah, saya bertemu dengan orang-orang yang baik, yang memang memberikan kepercayaan kepada saya. Dari mulai kita beli tanahnya itu, proses pembayarannya yang mereka kasih tempo, sampai bahan materialnya pun kita ada kerjasama. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa material yang memang mendukung bisnis saya ini gitu. Ini gambar-gambarnya mungkin bisa diterangkan sedikit Bunda. Ini salah satu properti yang dibangun ya. Ya, jenis-jenis properti yang sudah Bunda produksi ya. Iya, ini di lokasi klaster Barung Permai. Penghuninya sekitar 58 orang. Terus ada juga klaster Pesona. Itu sekitar 25 unit. Masya Allah.
Ini hanya sedikit saja. Ini udah sold semua ya? Nah, jadi ini ada cash, ada Cash. penjualan cash, ada juga yang kredit pribadi. Kredit pribadi, oke. Kredit pribadi tanpa bank. Oh Masya Allah, langsung percaya aja gitu ya? Masya Percaya. Allah. Mereka langsung ke saya. Wih, Masya Allah. Jadi aku mau kredit tapi langsung gitu ya, bisa gitu ya? Baik Bunda, mungkin bisa diceritakan kembali awal mulanya untuk apa namanya terjun di bidang ini. Akhirnya dari 30 juta, terus kerjasama dengan para material, silakan. Ini ada kisah sedih sebenarnya yang saya mau ceritakan dan berbagi, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Yang kita dapatkan itu sebenarnya, kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya Allah sedang mendidik kita untuk jadi lebih pintar dan lebih kuat. Gitu. Pada saat saya terjun jadi agent itu posisi yang benar-benar terpuruk. Anak saya butuh biaya untuk operasi waktu itu. Saya nggak punya dana buat biaya anak saya itu, karena saya hanya guru private. Saat saya di rumah sakit, saya sudah berapa kali gitu ya, dokter minta anak saya harus operasi. Dia kena sinusitis dan polip. Di rumah sakit itu saya ketemu teman tuh, dan dia pengusaha empek-empek gitu ya dari Palembang. Saya bercerita kepada teman saya itu seperti itu. Akhirnya dia bilang, Aisyah nanti lu ke rumah gue deh, kita ngobrol gitu. Akhirnya saya ke rumahnya, dia bilang, kamu itu butuh dana buat anak kamu. Kita kan waktu sekolah SMA itu kita punya grup. Udah gak usah malu-malu, kamu datangi teman-teman kita minta dana buat operasi anak kamu. Saya malu, saya bilang gitu. Kenapa mesti malu demi anakmu? Akhirnya saya dikasih alamat teman saya satu, mereka kaget. Alhamdulillah mereka kasih bantuan dari teman ke teman, akhirnya terkumpul waktu itu dana 11 juta untuk anak saya operasi. Waktu itu belum ada BPJS, memang kita harus operasi. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman saya, anak saya bisa operasi. Terus teman saya ini ngajak saya untuk join di perusahaan itu. Dan alhamdulillah 6 bulan saya bisa jadi unit manager di sana. Tahun 2010 saya resign karena kepengen mencoba di bisnis properti ini gitu. Pelan-pelan dari satu rumah ada untungnya, saya putar kembali jadi 2 rumah, 3 rumah, dan sampai sekarang sudah ada ratusan rumah. Masya Allah. Inilah senyumnya kita sekarang adalah merupakan proses dari hari-hari sebelumnya ya. Ya emang harus berani berproses ya. Pagi tadi saya WA-an sama salah seorang yang gak punya juga. Kemudian bisnis kosmetik dan sekarang sudah 2 juta per bulan. Allahu Akbar. 2 juta produk Yang dijual. Nah, emang harus mau berproses. Nah orang-orang ini suka nggak mau berproses, maunya instan aja. Termasuk doa juga kan, kata Bu Aisyah tadi kan, ya berproses aja. Tahun 2000 dia berdoa minta kaya, ya 2010 kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Tapi kan selama masa tunggu pemirsa dari tahun 2000 ke 2010 kan banyak sekali gitu loh hadiah-hadiah masa tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aslinya sih masih banyak cerita kayaknya nih, cuman waktunya yang terbatas. Ntar kita kasih TV sendiri aja dia. Ya. Ya. Aisyah TV. Aisyah, Masya Allah, kabul insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bunda Aisyah. Mudah-mudahan ini Mas Ali. menginspirasi kita dan apa yang disampaikan oleh guru kita benar. Nikmati proses, jangan mau instan aja. Ya, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita masih akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan gengsi, yang penting hasil sendiri. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Puasa kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, An-Nisa Nur Lestari. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Masih semangat Bu? Masih dong ya. Baik, kita akan masuk lagi ke dalam tema kita akan perdalam lagi. Jangan gengsi, yang penting hasil sendiri bersama guru kita Al-Ustadz Yusuf Mansur. Baik Guru, ini kebanyakan gengsi jadi susah sendiri. Gimana sih ngilangin gengsi nih Guru nih, silakan Guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Jali dan pemirsa semua, makasih Nisa dan semua kru ya. Emang kita jangan makan gengsi sih. Ya, kalau makan gengsi ya kita juga bisa nggak punya apa-apa malah. Terus dan kita kan memang harus hidup di kaki kita sendiri. Jangan kemudian juga hidup gelendot sama orang lain. Sandar sama orang lain. Yang membuat kita jadi nggak kreatif. Jadi nggak punya ide. Jadi nggak punya kemudian juga semangat gitu. Untuk menciptakan, meng-create something new. Sesuatu yang baru. Hidup kita ini harus dinamis pemirsa. Harus menciptakan banyak peluang-peluang baru. Nah caranya adalah ya memang jalan. Jalan dengan kaki sendiri, jangan ngikutin orang lain. Tapi ya di awal-awal kita harus banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya clear, ayatnya jelas. Ya ada di dalam surah An-Nisa di antaranya. Bahwa kata Allah apa di sana, was'alullaha min fadli. Ayo minta padaku karuniaku. Nah di posisi ini pemirsa akan menyadari, saya dan kita semua akan menyadari bahwa memang kita ini kurang minta sama Allah. Ya kurang minta sama Allah. Jadi kalau mau kita minta ya sama Allah. Ya, ketika tadi masa
jeda segmen saya nanya sama Jali. Jali punya duit nggak lo? Gitu. Jawabannya apa? Kagak. 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 Duit cash lo ya. Duit Kalau cash, ya. aset mungkin ada. Iya. Nah, terus saya nyentil diri saya. Dan pertanyaan ini jawabannya juga sama nih rata-rata pemirsa. Ketika jawab nggak punya duit cash. Terus saya tanya sama Haji Ali nih. Li, pernah minta nggak lo duit cash sama Allah? Jawabannya apa? Kagak gue. Kagak. Gak minta gitu loh. Sama kayak orang yang nggak punya rumah. Nggak punya mobil. Ya, nggak punya tanah yang lebar, yang luas. Ya. Nggak punya kemudian sawah, kebun, ladang, nggak punya toko, nggak punya pabrik. Rata-rata orang nggak minta. Rata-rata orang nggak minta. Bener guru, bener banget. Nah, satu-satunya yang harus kita ilangin gengsi kita itu ke Allah. Kalau ke Allah mah udah jangan gengsi-gengsi. Jangan malu-malu, jangan belagu juga. Wah si Ustadz Yusuf mah urusan agama dibawa ke dunia. Gitu. Ya terserah lo aja. Tapi gara-gara lo pada nggak minta sama Allah. Jadi teriak sono teriak sini. Anak begitu nggak bayaran. Keluarga begitu diusir dari kontrakan. Kan akhirnya nyari duit cash juga. Minjem buat bayar kontrakan, buat bayar kosan. Nah, mendingan pakai cara kita dah. Doanya biasa aja gitu. Ya udah jedar-jedar aja to the point lah. Allah minta duit gitu ya. Iya gitu. Iya bener, jangan gengsi ya. Bu gitu, pernah gak minta duit sama Allah 10 juta gitu sebulan? Pernah gak minta bu? Enggak kan? Coba jajal deh. Ya Allah ini udah mau lebaran nih kasih 10 juta dong. Ntar tahu-tahu ada yang jatuhin duit 10 juta loh. Di rumah. Serius ini. Bener pemirsa jajal dah. Jajal ntar udah dibagi 10 naikin 20. Ntar naikin lagi 100, 200. Ntar naikin 1 miliar, 2 miliar. Jajal. Jajal. Saya dulu depan rumah saya kan gang kecil ya. Enggak masuk mobil. Terus saya buka jendela begini, set gitu. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen buka jendela, buka pintu, mercy. Gitu. Allah amin. Iya bener. Gak nyampe 2 bulan. Ya Allah. Gak nyampe 2 bulan, ada tamu datang ke rumah. Ada tamu datang ke rumah, bawa mercy saya ingat banget. Terus dia maksain sampai masuk ke rumah. Gimana caranya. Dan tamu ini mengeksekusi rumah depan saya. Rupanya karena Mercy ini pengen dikasih ke saya, nggak dibawa lagi sama dia. Jadi dia ngasih itu sekalian dia beli rumah yang depan saya. Ya Allah. Gila tuh. Sebegitunya nyampe Iya, ya. makanya minta bu. Udah jajal coba. Minta ya Allah 10 juta nih buat lebaran gitu. Jajal. Bismillah, Tes ya. Bismillah. Bismillah ya. Terus kalau udah dapat bagi 2. Iya bagi 2 sama orang susah gitu Iya loh. betul. Jangan buat sendiri aja. Ada hak yang harus dikeluarkan ya guru ya. Baik langsung kita amalin Masya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Aduh gergetan ya. Habis ini langsung kita amalin ya di setiap sholat kita ya. Dan baik sesaat lagi seperti biasa kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji yuk. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah kita masuk ke dalam segmen khusus, segmen yang disukai oleh pemirsa di rumah ya. Ngaji yuk. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, cahaya hati Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga para pemirsa yang ada di rumah selalu diberikan keberkahan dan anak yang soleh, Amin. dan puasanya insya Allah full bagi kaum laki-laki. Alhamdulillah. Amin. Ya kalau bagi perempuan kan nggak Oh bakalan iya full, iya Pak. iya iya. Ada palang merahnya ya. Alhamdulillah. Lillah. Selamat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah selalu mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah. Amin ya robbal. Alamin. Saya Munawir Ngazir Tahadus bin Nikmah. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bincang tamu kita yang luar biasa. Masya Allah. Saya mau sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bang Ali dijawab, Bang Ali. Iya, bintang tamu kita. What's Ya your name? Allah. What's your name? Anissa. Anissa. Iya. Masya Allah, Anissa, anaknya tetangga. Ya, Masya Allah. Ya. Anissa, dari majelis mana, Anissa? Dari Daerah mana? Daerah mana? Rawamangun, Ustaz. Oh, Rawamangun. Iya. Berarti deketan sama saya dong. Iya, emang guru di mana? Ya, Cipinang. Oh iya, benar. Alhamdulillah. Nah, juga saya mau nyapa kepada jamaah yang ada di belakang sono ya. Assalamualaikum. Nah, Cinyo. Ayo. Nah, begitu dong, semangat ya. Alhamdulillah. Lillah. Yuk kita mulai langsung. Kita belajar membaca surah Al-Mulk, yaitu surah yang ke-67, yaitu ayat yang pertama. Tama. Nah, sekarang nadanya ya. Bu, Anissa. Iya. Mama. 1, 2, 3. Mama. Nah, ini bukan mentang-mentang Anissa yang datang, bukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil Mulk. mulk. Ulangi lagi pemirsa, karena sekarang pelan-pelan bacanya, biar nanti insya Allah membacanya biar lancar. Yo, kelihat kita Al-Qur'annya di rumah, pemirsa yang ada di rumah, dan juga Anissa perhatikan ya. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, tawalud, kafnya ke bawah. Mulk. Tawalud berarti huruf yang terakhir, karena itu ibarat manusia kepala. Kalau manusia nggak ada kepalanya, kira-kira hidup nggak, Bang Ali? Kagak hidup. Kagak hidup. Iya. Kafnya itu muluk, berarti malaikat ya, raja yang artinya ya. Nah, di situ kita lanjutkan kembali, nanti kita bahas yaitu tentang bacaannya ya, yaitu panjang dan pendeknya atau wakofnya atau wasolnya. Understand? Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1, 2, 3. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi lagi, perhatikan. Nah, di situ setelah huruf muluk ya, itu ada huruf shad sama lam. Ada, Bu, di Al-Qur'an, Bu? Ada kecil di atas ya. Ada di atas ya, kecil ya. Nah, itu lebih baik lanjut daripada berhenti. Coba si Anissa dibaca yang nada yang seperti tadi.
Mama. Nah, begitu ya. Coba 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Lidahnya, terus kemudian pas hafaznya, dan juga ketika mengucapkan makhorijul hurufnya sudah luar biasa. Masya Allah. Dan kemudian ketika membaca ketika membaca ikhfa'nya, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba diulang 1, 2, 3. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan syai'u ya. Tanwin ketemu Qaf. qaf, maka dibaca Ikhfa. ikhfa wa akhfiyan nah indal baqil ahrufi jumlatuha. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dibaca ikhfa, hurufnya yaitu ada 15 dan kemudian pengucapannya ada huruf ang. Ya. Ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1, 2, 3. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio bersama Anissa, coba dari pertama dan kemudian nanti diwasolkan, yaitu pas ketika lafal muluk, ya, mulk. Nah, itu mulku ala, mulku wahwa, ya. 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Mak-mak, nenek-nenek suaranya napasnya menggap. Wahwa ala aku seperti itu ya. Nah, pemirsa, ketika membaca wahwa ala kulli syai'in qadirunilladzi ya, itu kalau dilanjutkan Anissa ya. Jadi kalau misalkan wa huwa ala kulli syai'in qadirunil, ya, karena di dalam lafal alladzi ada huruf kecil yaitu namanya huruf nun, ya. Itu bisa untuk menyambung. Namanya apa? An-nunu, yaitu lil wasli, nun yang kecil. An-nunu shaghirun, yaitu nun yang kecil itu lil wasli untuk menyambung, pemirsa. Nah, di situ makanya ada di dalam ayat yang lain ada. Seperti contoh, qul huwallahu ahadunillahus samad, ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Itu pengganti daripada tanwin, ya. Ahadunillahis samad, ya kan? Seperti itu, pemirsa. Kadang-kadang kan sekarang lagi tarawih ya, Anissa ya. Baca yang sering dibaca surah Al-Ikhlas, ya kan? Iya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, di sini wa huwa ala kulli syai'in qadirunilladzi. Ulang dari alladzi. Coba sekarang dengan pemirsa dan juga Anissa baca lagi. 1, 2, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta. Ulangi lagi. Alladzi khalaqal mauta wal. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Pemirsa. Cakep. Coba Bang Ali yang ayat yang kedua. Coba. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ulangi lagi. 1, 2, 3. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
umur. Ya Allah, ini pemirsa kalau nggak ditekan begini kagak serius. Jadi bacanya masih ambiar ya kan. Kalau si Anissa, masya Allah, Masya Allah, luar biasa. fokus. Penekanan suaranya, Cakep. apalagi dengan jamaah yang sudah nenek-nenek ya kan ya. Masya Allah, bacanya udah luar biasa. Kadang-kadang gigi tinggal 2 bacanya. Nah, begitu kan. Masya Allah, apalagi ada namanya. Itu siapa? Ibu siapa itu? Ibu, oh ibu ada ibu Neneng. Iya, alhamdulillah. Kudu semangat ya Bu ya. Terus yang di pojokan itu senyum mulu ya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya ya, Guru, puasanya semangat. ya Bu ya. Alhamdulillah. Lillah. Dengan membaca talil Quran, membaca Al-Quran. Yuk, kemudian nih perhatikan si Anissa ya. Karena kamu juga masih muda, harus penekan juga harus mengerti tentang bacanya juga yang rapi. Nanti kedepannya insya Allah menjadi ustazah. Ustazah. Gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini pemirsa, di sini ada namanya ba di sukun ya. Harus dibaca kolkola. Kolkola artinya mantul, al-mutaharrik wal ittirab, bergerak dan bergetar. Liyabluwakum. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu alif ya, amala ya. Satu alif. Nah, kemudian kalau yang wahwal azizul ghafur, di situ kan ada di situ ngamala di sini adalah mad iwad, yaitu panjangnya cuma 1 alif, 2 harokat. Kemudian yang ayat yang ke-3. Oke, bersama dengan Anissa. 1, 2, 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Oke. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Oke. Farji'il basara hal tara min futur. Masya Allah. Coba Bang Ali, kalau punya anak Masya Allah. baca Qur'annya sudah Bagus. bagus, mak-mak yang ada di jamaah suruh paling demen ya kan. Benar, Punya benar. anak bisa baca Al-Qur'an. Al-Quran. Orang anaknya belum ada yang belum bisa baca Al-Quran, Pak Ustadz, bagaimana ya? Diejak lah. Kalau diejak bagaimana lah? Alif ya sukun fathah, lam fa sukun fathah, ya domayu fa'lam sukun domaful, lapiu pul kan begitu ya. Allah. Nah, iya, masya Allah. Nah, di sini Anissa tadi ketika membaca nih di sini di lafal tibaqo ya, qafnya nyeklok. Kok. Ayo dengan jamaah sekalian. 1, 2, 3. Koqiquk. Qaniqok. 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 Nah, makanya kudu sering membaca. Bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Nah, kemudian kita setelah kita membaca semuanya, kita dengan akhiri yaitu dengan nada romul. Hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. 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 Coba mak-mak bareng dengan pemirsa yang ada di rumah baca sedekah bareng. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi intinya ketika ada nun kecil itu boleh disambung. Bagaimana caranya? Di situ qadirunil ladzi. Boleh ya. Insya Allah mudah-mudahan yang di rumah juga paham. Dan kita tinggal mengamalkan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.
Lillah. Sekian dan terima kasih. Buah kedongdong, buah kecipir, buah duren, buah terong itu nama-nama buah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita melewatkan Al-Quran ya. Jangan sampai tidak ada yang baca Al-Quran. Masya Allah banyak sekali pahalanya. Dan baik jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Bismillah, pemirsa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulin. Amin. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang minta duit cash ya. Nah, ya udah kita doanya minta duit cash aja. Ya enggak? Ayo, amin, amin. Amin ya Ya, Allah. jangan sampai enggak percaya nih. Jangan sampai enggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummati ya Allah. Pemirsa nih yang pada ngaminin, kasih duit cash yang banyak buat lebaran. Ya, biar pada enggak puyeng. Amin. Ya biar jangan pakai koyok mulu. Amin. Ya pusing aja urusannya. Kasih duit yang banyak biar bisa bagi-bagi. Amin. Banyaknya berapa ya biar pemirsa pada ngitung sendiri terus kasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya adalah berapa perlunya kali 10 aja. Mudah-mudahan pemirsa pada ngerti, pada paham. Ya Allah umpama kata dia butuhnya 2 juta. Ya kaliin 10 dah tuh jadi 20 juta. Itu minimal. Nanti kalau nanti udah engkau kabulkan, dia bisa naikin lagi permintaannya terus sampai yakin bahwa Allah itu maha kaya. Ya Allah, bikin kami yakin memang engkau tuh maha kaya. Amin ya Allah. Bikin juga pemirsa berani minta rumah, minta mobil, minta rezeki jodoh, anak yang lain. Lalu sering-sering meminta kepadamu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul insyaallah. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih juga Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih juga untuk Anissa Nur Lestari. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di studio dan di rumah. Dan saatnya saya Ali Zainal untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wal daraji. Afatan ya jiratal alami. Ya uhairal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik.